itu luar biasa dia semangat ibadahnya. Tapi selesai Ramadan, waduh, hilang di masjid. Kalau di dalam Ramadan dia rajin sedekah, selesai Ramadan, waduh, kedekut, istilah orang Bugis, maseke, ya kan begitu. Waduh, kenapa terjadi kikiri begini ketika selesai Ramadan? Disebabkan karena mereka menganggap bahwa di luar Ramadan itu, di dalam Ramadan itu pahala itu sangat besar. Tapi kalau di luar Ramadan pahalanya sedikit. Sholat berjamaah atau ketaatan, sholat 5 waktu itu rajinnya luar biasa. Kita bisa melihat di tengah masyarakat kita, kalau sholat subuh, Masya Allah, sholat subuhnya full. Kalau Ramadan, selesai Ramadan hilang dari masjid. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Ramadan itu sumber pahala luar Ramadan. Padahal ketaatan itu sepanjang hayat, sepanjang kita hidup, harus senantiasa taat kepada Allah. Tujuannya adalah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sering saya sampaikan dalam beberapa majelis bahwa ibadah yang kita lakukan itu bukan penyebab pahala itu menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Jadi pahala itu bukan penyebab masuknya kita ke dalam surga. Begitu juga dosa bukan penyebab masuknya kita ke neraka. Iya. Kenapa? Karena dosa ini meskipun banyak, kata Nabi, meskipun banyak, ya dikatakan kal hajar fil jabal, sebanyak batu-batu yang ada di gunung, kalma fil bahar, sebanyak air yang ada di laut, dosa yang kita punya. Tapi kalau dia taubat sebelum mati, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, dia betul-betul taubat kepada Allah, maka dia akan dapatkan ampunan Allah. Jadi dosa ini adalah kepastian bagi setiap anak Adam, Pak Irwan, ya. Sudah kepastian. Dikatakan dalam satu hadis, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Jadi dosa itu kepastian bagi kita. Itu Nabi yang memberi label itu. Kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam pasti punya dosa. Wa khairul khatta'in, sebaik-baik orang yang berdosa. Jadi orang berdosa itu ada yang baik. Siapa mereka? At-tawwabun, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang masuk surga itu bukan karena dosa, tapi karena dia meninggal sebelum dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk surga juga bukan karena pahala. Ya, pemirsa dimuliakan Allah, bukan karena pahala. Betapa banyak orang yang memiliki pahala-pahala yang banyak, tapi karena Allah tidak ridho, dia masuk ke neraka. Seperti yang biasa kita baca di dalam kitab Al-Hikam, kisah daripada Abu Yazid Al-Bustami, memiliki sahabat yang ahli tahajud, 40 rakaat setiap malam dia tahajudnya. Tapi di akhir hayatnya muncul perasaan, di setiap malamnya, dia buat syair. Kiri dan kananku tidak ada yang terbangun qiyam untuk melaksanakan sholat malam. Sedangkan diriku dari umur kecil sampai saat ini istiqamah diriku mendirikan sholat lain. Kemudian datang malaikat maut mencabut nyawanya. Dengan sebab itu dia meninggal dunia. Maka Abu Yazid Al-Bustami dimimpikan oleh Allah bahwa sahabatmu yang meninggal itu memang dia ahli ibadah, tapi Allah tidak suka dengannya. Maka dia adalah orang yang merugi di akhirat. Artinya apa? Kita bisa melihat ini adalah seorang sahabat. Abu Yazid Al-Bustami memiliki pahala yang begitu banyak, ibadah yang begitu banyak, akan tetapi Allah benci kepada dia. Jadi ini yang perlu menjadi kekhawatiran bagi kita. Jangan sampai kita ini terlalu banyak mengejar pahala, karena kita mencari surga dengan pahala itu. Padahal surga itu disiapkan untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Hadid dikatakan, wa fil akhirati adzabun syadidu wa magfiratun minallahi wa ridwana. Di akhirat nanti itu azabun syadid, ada azab yang sangat pedih. Akan tetapi keselamatan ada dua. Pertama, wa magfiratun minallah, orang yang mendapatkan ampunan dari Allah. Artinya dia banyak dosa, akan tetapi sebelum meninggalnya dapat ampunan. Yang kedua, wa ridwana, dia dapat ridhonya Allah. Ini dua yang selamat di akhirat nanti. Maka mudah-mudahan pemirsa semuanya dan kita semua yang hadir, termasuk saya pribadi, Pak Irwan, kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendapatkan petunjuk untuk senantiasa beribadah, bukan hitung-hitungan pahala, tapi kita beribadah memang mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita terhindar dari istilahnya kita ini hanya THR, THRP. Ya, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu taat hanya karena hanya ritual saja, tidak membentuk spiritual. Iya.
Karena kalau kita mengkaji tentang terminologi bahasa, ritual itu adalah sebuah amalan fisikal, amalan jasadiyah, amalan badan, zahir. Artinya setiap Ramadan kita puasa, setiap Ramadan kita puasa, kita sholat, kita keluarkan zakat, kita beribadah. Itu hanya sekedar ritual saja. Tapi isi daripada ritual itu harus membentuk spiritual. Di mana setiap ibadah kita itu ada outputnya, yaitu menciptakan hati yang suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Di mana hati kita terbentuk menjadi orang yang beruntung karena kesucian hati. Wa qad khaba man dassaha. Kita akan jadi rugi kalau hati kita ini kotor. Dan output daripada ibadah, tujuan daripada ibadah, ritual harus membentuk spiritual, kesucian batin. Kita keluarkan zakat, bagaimana zakat ini menjadi kepedulian kepada sesama. Batin kita jadi bersih. Kita sholat tahajud, bagaimana kita ini mensucikan, menjernihkan pikiran, menjernihkan hati kita, menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar batin kita menjadi bersih. Ya, jadi membentuk spiritual, bukan hanya sekedar ritual belaka. Kalau hanya lagi, kenapa? Hanya sekedar ritual saja. Tidak membentuk spiritual di dalam. Jadi, puasa ini adalah amalan yang memang di dalam Al-Quran itu dikatakan la'allakum tattaqun, untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Bukan tujuan untuk lapar-lapar saja. Sampai-sampai Nabi katakan, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang melaksanakan puasa laisa lahu min siyamihi, tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya. Ya, illa al-ju' wal 'atash, kecuali hanya dia lapar dan haus. Kenapa mereka hanya dapat lapar dan haus? Karena puasanya itu tidak menjadikan dia spiritualnya hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah yang menimpa umat kali ini. Banyak yang kuat menahan lapar, banyak kuat menahan haus, tapi mereka tidak kuat bagaimana spiritualnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana spiritualnya dia mampu mengenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bukan hanya menimpa kaum awam saja, termasuk di kalangan ustadz-ustadz kita. Iya, banyak yang menimpa hal-hal yang seperti ini, yang mungkin setiap hari berdakwah di hadapan masyarakat, memberikan penyuluhan kebaikan kepada masyarakat, tapi mereka sendiri lupa bagaimana mensucikan batinnya. Kadang-kadang ustadz ini kan kalau berbeda pendapat, kadang bertikai. Iya, ini kan masalah spiritual yang masalah. Ritual jalan, mereka secara ritual ibadahnya lancar. Ya, tapi karena spiritualnya tidak hidup, akhirnya mereka kadang-kadang gontok-gontokan sesama ustadz, kapling-kapling jadwal dan lain sebagainya. Kan ini masalah ini. Sampai pasang tarif kiri kanan, dibandingkan antara masjid satu dengan masjid yang satu. Kenapa? Karena ini ibadah hanya sekedar ritual belaka saja. Akhirnya terjadi seperti ini. Dan sering saya katakan bahwa sebenarnya kalau ustadz itu berbeda pendapat, itu sebenarnya jarang bermasalah. Yang masalah itu kalau ustadznya beda pendapatan. Ini yang banyak bermasalah. Akhirnya kenapa terjadi hal begitu? Karena spiritual yang bermasalah. Ya, kita hanya beribadah, terutama di bulan Ramadan ini, yang kita istilahkan tadi THRP. Di mana kita ini hanya taat, sekedar hanya ritual puasa saja. Karena kita sedang puasa, ya kita rajin ibadah, kita rajin sholat, takut marah-marah. Kenapa? Takut kehilangan pahala puasa. Tapi selesai Ramadan marahnya memuncak, kikirnya datang, sholatnya malas, ngajinya nggak pernah buka Quran lagi. Kenapa? Karena hanya sekedar ritual puasa saja. Karena bulan puasa dia hidupkan ritual-ritual. Maka dari itu tidak ada yang lain daripada tujuan puasa itu kecuali yang pertama adalah pengampunan dosa. Dikatakan di dalam satu hadis itu, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan sungguh-sungguh, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dia akan dapat ampunan dari setiap dosa-dosanya. Kemudian dikatakan tujuan kedua dalam Al-Quran yang sering kita baca tentang puasa ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan dari puasa yang kedua adalah bagaimana membentuk pribadi takwa.